الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمدا وشكرا لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الآية. Hadirin kaum muslimin dimanapun berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita semua, baik itu nikmat iman maupun nikmat Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya, tabi'at-tabi'atnya, para ulama, hingga akhirnya kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa turut serta taat terhadap ajarannya, yang mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatul ummah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, tak terasa sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang sangat istimewa, tamu yang sangat mulia, yakni datangnya bulan suci Ramadan, yang mana bulan suci Ramadan ini senantiasa dirindukan kedatangannya, namun disayangkan saat kepergiannya. Kita sebagai seorang muslim yang sejati, kedatangan dan kehadiran bulan suci Ramadan yang sangat mulia ini merupakan sesuatu yang amat membahagiakan bagi kita. Betapa tidak, dengan menunaikan ibadah Ramadan, banyak sekali keuntungan yang akan kita peroleh, baik di dalam kehidupan duniawi maupun dalam kehidupan ukhrawi. Hadirin, di sini letak pentingnya bagi kita untuk membuka tabir rahasia puasa sebagai salah satu bagian terpenting dari ibadah Ramadan. Dr. Yusuf Qaradawi dalam kitabnya Al-Ibadah fil Fitr mengungkapkan ada 5 rahasia puasa yang bisa kita buka, yang mana bisa kita rasakan kenikmatannya dalam ibadah Ramadan. Yang pertama yakni menguatkan jiwa. Di dalam hidup, tak sedikit kita dapati manusia yang didominasi oleh hawa nafsu. Lalu manusia itu menuruti apapun yang menjadi keinginannya, meskipun keinginan itu merupakan sesuatu hal yang batil, yang mengganggu serta merugikan orang lain. Oleh karena itu, di dalam Islam ada perintah untuk memerangi hawa nafsu, dalam arti berusaha untuk mengendalikannya, bukan membunuh nafsu yang membuat kita tidak mempunyai keinginan terhadap sesuatu yang bersifat dunia. Hadirin, ketika manusia kalah di dalam perang melawan hawa nafsunya, maka akan mengalihkan penuhanannya dari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Benar, menjadi kepada hawa nafsu yang cenderung mengarahkan manusia kepada kesesatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita memperhatikan masalah ini di dalam firman-Nya, Quran surat Al-Ghashiyah ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu huwahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi bisyawatan faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya tersesat berdasarkan ilmu? Dan Allah telah mengunci pendengarannya, hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberikan petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak bisa mengambil pelajaran? Dengan kita melaksanakan ibadah puasa, seharusnya manusia akan berhasil mengendalikan hawa nafsunya yang membuat jiwanya semakin kuat
Bahkan manusia akan memperoleh derajat yang amat tinggi, seperti layaknya malaikat yang suci. Dan ini akan membuatnya mampu mengetuk dan membuka pintu-pintu langit, hingga segala doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada mereka, salah satu la turaddu da'watukum. Ada 3 golongan manusia yang doanya tidak akan ditolak. As-shaimu hatta yufṭira. Yang pertama adalah orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Wal imamul adil. Yang kedua adalah pemimpin yang adil. Wa da'watul madlumi, dan doanya orang yang dizalimi. Jadi ada 3. Yang pertama orang yang berpuasa dan sampai ia berbuka. Yang kedua adalah pemimpin yang adil, dan yang ketiga adalah orang yang dizalimi. Yarfa'uhallahu fawqal ghamam. Allah akan mengangkat doanya sampai di atas awan. Wa yaftahulaha abwaabas samaa'i, dan dibukakan pintu-pintu langit untuknya. Wa yaqulu rabbu, kemudian Allah berfirman, a'izzati la a'turannaki walau ba'da hin. Demi keagunganku, aku benar-benar akan menolongmu meskipun tidak serta merta. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Kemudian hadirin yang kedua, yakni adalah mendidik kemauan. Dengan berpuasa, ini akan mendidik seseorang untuk memiliki kemauan yang sungguh-sungguh di dalam hal melaksanakan kebaikan. Meskipun ketika melaksanakan kebaikan itu terhalang oleh berbagai macam kendala. Namun, puasa yang baik akan membuat seseorang terus mempertahankan keinginannya yang baik. Meskipun peluang untuk menyimpang itu amat begitu besar. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyatakan, as-shaumu nisfu sabri. Puasa itu setengah dari kesabaran. Dalam kaitannya, puasa akan membuat kekuatan ruhani seorang muslim ini semakin prima atau semakin kuat. Kekuatan rohani yang prima atau kuat ini akan membuat seseorang tidak akan lupa diri meskipun telah mencapai keberhasilan atau kenikmatan duniawi yang sangat besar atau amat luar biasa. Dan kekuatan rohani ini juga akan membuat seorang muslim tidak akan berputus asa. Meskipun penderitaan yang dialami oleh muslim tersebut ini amat sulit, amat berat, tapi karena kekuatan rohani yang amat kuat, yang amat prima, ini orang muslim tersebut tidak akan berputus asa. Nah, kemudian yang ketiga, yakni adalah kesehatan badan. Di samping kesehatan dan kekuatan rohani, bila kita berpuasa dengan cara baik dan benar, ini akan memberikan pengaruh positif berupa kesehatan jasmani. Nah, hal ini sendiri ini tidak hanya dinyatakan oleh Rasulullah SAW, tetapi ini juga sudah dibuktikan oleh para dokter atau ahli-ahli kesehatan dunia yang telah melakukan penelitian-penelitian secara ilmiah tentunya. Dan ini dengan adanya kesimpulan atau pendapat dari para ahli kesehatan ini membuat kita tidak perlu meragukan lagi tentang manfaat faidah puasa ini tentang terhadap kesehatan badan. Karena mereka sendiri berkesimpulan bahwa pada saat-saat tertentu perut memang harus diistirahatkan dari berbagai proses atau memproses makanan yang masuk, sebagaimana juga mesin yang harus diistirahatkan agar performa mesin tersebut tetap terjaga. Begitupun tubuh kita, perut kita, ini perlu untuk diistirahatkan dengan cara berpuasa agar performa tubuh kita, khususnya perut kita ini akan tetap terjaga. Nah, kemudian yang keempat, yakni adalah mengenal nilai-nilai kenikmatan. Di dalam hidup ini, sudah begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia. Namun, banyak pula manusia yang tidak pandai di dalam mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia mendapatkan satu saja, apapun itu tidak akan terasa nikmat, karena dia menginginkan 2. Ketika manusia tersebut mendapatkan 2, ini tidak akan terasa nikmat juga, karena dia menginginkan 3. Begitulah seterusnya. Ketika mendapatkan 3, tidak akan nikmat, karena menginginkan 4. Ketika mendapatkan 4, tidak akan terasa nikmat juga, karena menginginkan 5. Begitu terus-terus. Itulah manusia. Padahal, kalau manusia itu mau memperhatikan serta merenungi
apa yang diperolehnya sebenarnya itu sudah sangat amat menyenangkan. Karena begitu banyak orang yang memperoleh sesuatu ini tidak lebih banyak ataupun tidak lebih mudah dari apa yang sudah kita peroleh. Nah, oleh sebab itu, dengan berpuasa, manusia bukan hanya disuruh memperhatikan dan merenungi tentang kenikmatan yang sudah diperolehnya, tapi juga manusia ini disuruh merasakan langsung betapa besar sebenarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di saat kita puasa, baru beberapa jam saja, kita ini tidak makan serta tidak minum. Ini sudah terasa sangat, penderitaan yang kita alami ini sudah terasa. Penderitaan yang kita alami. Namun, di saat kita berbuka, ini sangat terasa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Meskipun ketika kita berbuka, ini hanya dengan sebiji kurma ataupun hanya dengan seteguk air. Disinilah letak pentingnya ibadah puasa, guna mendidik kita untuk menyadari nilai-nilai kenikmatan yang Allah berikan agar kita selanjutnya menjadi manusia atau orang yang pandai bersyukur dan tidak mengecilkan arti kenikmatan dari Allah. Meskipun kalau dilihat dari segi jumlah, ini sedikit ataupun kecil. Serta dengan bersyukur itu akan membuat nikmat itu bertambah menjadi lebih banyak. Baik ini banyaknya dari segi jumlah ataupun paling tidak ini dari segi rasanya. Ini senada dengan firman Allah di dalam surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Namun, jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku ini sangatlah pedih. Pada itu para hadirin, mari kita senantiasa bersyukur dengan hal-hal yang kecil terlebih dahulu sebelum dengan hal-hal yang besar. Jangan dulu memikirkan hal besar, tapi hal yang kecil dulu yang kita syukuri dulu. Insya Allah, dengan kita mensyukuri hal yang kecil, hal besar pun akan mengikuti hal kecil tersebut. Kemudian yang kelima, yakni mengingat dan merasakan penderitaan yang dirasakan oleh orang lain. Ketika kita puasa, kita merasakan lapar, haus, ingin memberikan pengalaman kepada kita. Bagaimana beratnya penderitaan yang dirasakan oleh orang lain. Pengalaman lapar dan haus yang kita rasakan, ini sebetulnya akan segera berakhir hanya dengan beberapa jam saja. Sementara penderitaan orang lain, ini entah kapan akan berakhir. Dari sinilah, semestinya puasa akan menumbuhkan dan memantapkan rasa solidaritas kita kepada sesama muslim yang mengalami banyak sekali penderitaan, yang bahkan masih ada sampai hingga kini masih belum teratasi. Oleh karena itu, sebagai simbol dari rasa solidaritas ini, nanti sebelum Ramadan itu berakhir, kita semua selaku muslim diwajibkan untuk menunaikan zakat agar kita bisa sedikit demi sedikit atau tahap demi tahap itu kita bisa mengatasi penderitaan yang dialami oleh sebagian umat. Bahkan zakat ini tidak hanya bagi kepentingan orang miskin dan menderita, tapi juga sebetulnya bagi kita yang mengeluarkannya. Kenapa? Kan dengan kita mengeluarkan zakat, ini akan menghilangkan kekotoran jiwa kita, terutama yang berkaitan dengan harta, seperti gila harta, kikir, serakah, sombong, dan lain sebagainya. Dan hal inilah yang menjadi tabiat manusia. Dan ini dengan kita melakukan zakat, ini akan menghilangkan kekotoran jiwa kita atau penyakit diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalikum shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna shalawataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itulah hadirin 5 rahasia puasa yang mudah-mudahan menjadi ibroh bagi kita semua serta menambah motivasi kita untuk bisa lebih mengoptimalkan ibadah kita pada bulan suci Ramadan yang kalau itu hanya tinggal menghitung hari kedatangan.
Semoga kita semua bisa mengoptimalkan ikhtiar kita dalam menjemput keberkahan yang diberikan oleh Allah di bulan yang penuh dengan berkah. Akhir kata, Al-Fakir memohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penjelasan atau menerangkan. Mudah-mudahan Allah memaafkan apabila ada yang benar, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.